Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Subibowo dari Ilmu Komunikasi B Pagi, Matkul Agama. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dan hakikat ibadah. Sebelumnya berupa tentang latar belakang, rumusan masalah, dan pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang agama merupakan ibadah, konsekuensi ibadah manusia hanya kepada Allah. Islam dijelaskan dalam Al-Quran sebagai kata ini merupakan bentuk masdar dari dana yadinu yang memiliki beberapa arti yaitu taat atau patuh, waragama mazhab, keadaan, cara atau kebiasaan, raja, paksaan, dan pembalasan atau perhitungan. Yang pertama adalah rumusan masalah terdiri dari apa makna dan konsep dari ibadah mando, apa saja prinsip ibadah mando, apa saja syarat-syarat diterimanya ibadah mando. Yang pertama adalah ibadah mando adalah ibadah khusus, sedangkan gairu mando merujuk pada ibadah umum. Setiap muslim diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berarti hanya menyembah kepada Allah semata dan tidak ada kesembahan lain selain daripadanya. Tata cara pelaksanaan ibadah mando sudah bagus sesuai petunjuk Rasulullah seperti ditetapkan dalam Al-Quran surat As-Sunnah dalam surat An-Nisa ayat 64 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa, dalam surat wa arsalna minal rasuli illa liyadha'abidillah Allah anhum in dolamu anfusahum ja'uda fastaghfir lahumur rasuli wajadullah tawwabar rahima, yang artinya adalah dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapatkan Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa surat 64. Yang kedua adalah prinsip ibadah magdo. Yang pertama adalah keberadaannya harus berdasarkan dalil pemerintah. Yang artinya baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah, jadi merupakan otoritas wahyu tidak boleh ditetapkan oleh akal ataupun logika keberadaannya. Karena dianggap tidak sah apabila diterima banyak orang jika tidak ada sumber yang menjadi acuan dan pedoman dari sebuah perintah, apalagi di dalam sebuah agama. Yang kedua adalah tata cara pelaksanaan harus mengikuti ajaran serta sunnah. Yang dimaksud adalah karena salah satu tujuan menciptakan dan diutusnya Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memberi contoh kepada umatnya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Quran surat 4 ayat 64. Dan apa saja yang ditawarkan Rasul kepada kamu maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Yang ketiga adalah bersifat suprasional. Yang dimaksud adalah artinya ibadah bentuk ini bukan untuk ukuran logika karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu. Akal hanya berfungsi memahami rahasia di baliknya yang disebut hikmah tasyiri. Salat, azan, tilawatul Quran, dan ibadah. Maddoh lainnya kebiasaannya bukan ditentukan oleh mengerti atau tidak, melainkan ditentukan apakah sesuai dengan ketentuan syar'i atau tidak. Atas dasar ini, maka ditetapkan oleh syariat dan rukun ketat agar manusia tidak menyimpang dari ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah asasnya taat. Dituntut oleh hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Seorang manusia wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan umatnya, bukan untuk Allah. Dan salah satu misi utama diutusnya Rasul adalah untuk dipatuhi, mematuhi perintah Allah, dan mengikuti sunnah Rasul adalah sebenar-benarnya ya jalan yang membawa kita ke dalam keselamatan dunia dan akhirat. Yang selanjutnya, yang selanjutnya adalah yang ketiga syarat-syarat diterimanya ibadah madho. Syarat-syarat diterimanya ibadah madho terdiri dari tiga, disertai dengan niat. Yang dimaksud sesungguhnya niat itu menentukan diterimanya atau tidak suatu amal. Tanpa niat atau dengan niat tapi tidak ikhlas, suatu amal tidak dapat diterima sebagai ibadah. Tiap urusan penting yang tidak dimulai dengan bismillah itu terputus pahalanya. Yang kedua adalah disyaratkan dalam suatu riwayat Rasul.
Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap amal ibadah yang tidak didasarkan pada hukum yang disyaratkan maka termasuk bid'ah. Yang ketiga, caranya sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Cara ini 100% harus diikuti, sengaja menyimpang 1% saja dari contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW sama dengan telah membuat syariat baru atas dasar kemauan sendiri. Berikut penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.